Pendengar, sebelum kita ke dialog bincang pagi untuk pagi hari ini, kita Di dialog dalam studio ya, dan dimana biasanya kita pada setiap harinya ini selalu berbincang bersama narasumber melalui via Zoom ini. Namun pada pagi hari ini kita langsung menghadirkan narasumber ke studio Pro 1 RRI Loks Mawé. Dan seiring peringatan Hari Anak Nasional tentunya pada hari ini, pendengar, kami mengangkat topik tentang mewujudkan generasi anak bebas stunting dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan memang di peringatan Hari Anak Nasional pada tahun 2024 ini, yaitu tentang anak terlindungi Indonesia Maju. Nah, namun isu stunting ini juga menjadi isu yang secara nasional menjadi prioritas yang harus dituntaskan oleh pemerintah secara umumnya, baik secara khusus salah satunya di Kota Loks Mawé. Dan saat ini mendengar kita sudah hadir narasumber di studio, ada Bapak Salahuddin SST MSM. Beliau selaku Kepala DP3AP 2KB Kota Loks Mawé. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Salahuddin. Waalaikumsalam, Bung Sofyan, Bung Faiz. Dan tentunya Pak Salahuddin didampingi ada Bung Hanafi Rusli SE selaku Technical Assistant Satgas PPS Aceh Kota Loks Mawé. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yan, Bang Faiz juga Ya, yang siap. hari ini ada di studio. Ya, Oke. baru perdana ini ya. Ya, Bung perdana nih. kalau perdana itu harus distempel dulu, Bang. Boleh, boleh. Legalitas ya. Iya, legalitas. Ya, tentunya pendengar Anda dapat memberikan partisipasi Anda ya, memberikan opini dan saran Anda baik di 0811 6715 893 melalui WhatsApp Pro 1 RRI Loks Mawé, maupun Anda dapat memberikan opini Anda di kolom chatting kami melalui kanal YouTube kami di RRI Loks Mawé Official, di mana ini juga ditayangkan secara live melalui kanal YouTube RRI Loks Mawé Official. Baik, kita langsung ke Pak Salahuddin nih, berbicara soal mewujudkan generasi anak bebas stunting ya. Mungkin boleh menanggapi secara umum dulu ini Pak, seiring peringatan Hari Anak Nasional Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bung Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada intinya kita apresiasi pada hari ini, pada tanggal 23 Juli hari ini, kita memperingati momentum Hari Anak Nasional yang ke-40. Kebetulan secara nasional itu dipusatkan itu di Papua. Ya. Itu langsung hari ini Presiden sendiri langsung Bapak Joko Widodo yang langsung hadir di sana memberikan suatu harapan kepada anak-anak Indonesia, di mana ini kita memperingati momentum Hari Anak yang ke-40 Bang Bung Sofyan. Jadi kita bicara anak sekarang sesuai dengan undang-undang itu adalah umur yang dari 18 tahun ke bawah itu. Iya. Dari 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari. Kurang 1 hari, betul. Jadi ketika kita melihat fase di situ, pasti kita kan ingin melihat satu generasi yang bagus ke depannya, yang baik. Berarti anak-anak kita harus terlindungi seperti tema tadi. Ya. Terlindungi apa? Dari stunting. Betul. Ya, mungkin itu dulu pembukaannya. Ya. Artinya apa? Ini kan stunting ini kan semua orang sekarang mendengar ya. Iya. Semua orang sekarang membicarakan gitu. Nah, sekarang actionnya ada nggak untuk pencegahan stunting itu sendiri? Jangan kita tahu stunting, tapi kita nggak tahu bagaimana pencegahannya. Iya. Nah, ini Nafi ini selaku Baik. tenaga ahli ya, Nah. dimana seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar ya. Bung Hanafi ini dari tenaga ahli dari provinsi yang ditempatkan di Kota Loks Mawé. Nah, kalau Anda melihat sendiri tadi ada penurunan angka ini, stunting di Kota Loks Mawé. Seperti disampaikan oleh Pak Salahuddin, dari data SKI ada sekitar 7% sekian, dan dari EPPGBM ada sekitar 5, sekian. Nah, ini selama ini kalau menurut pantauan Bung Hanafi, pendampingannya itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bung Yan. Mungkin saya ingin menambahkan juga seperti yang Pak Salahuddin sampaikan tadi.
Sebenarnya di sini kolaborasi Pak ya, kolaborasi di semua lintas sektor itu yang terutama sebenarnya. Kemudian pendampingan di lapangan yang dilakukan oleh para TPK tadi yang disampaikan oleh Pak Salahuddin. Tim pendamping keluarga, mereka harus bekerja secara efektif di lapangan dengan mendampingi mulai dari tahap yang pertama sekali. Yang pertama pada tahap calon pengantin pada saat akan melakukan pernikahan. Di situ harus didampingi minimal 3 bulan sebelum melakukan pernikahan. Kemudian selanjutnya ibu hamil, bumil juga harus didampingi selalu, dan bufas, ibu nifas, dan terakhir baru balita tadi. Mungkin berbicara balita, kalau memang sudah balita dan sudah teridentifikasi bahwa kategori stunting, ini mungkin penanganannya agak berbeda, makanya kan harus di pendampingan di awal tadi, khususnya di Jatim tadi. Kemudian berbicara angka terkait penurunan stunting, kalau kita berbicara angka sesuai dengan SKI, Survei Kesehatan Indonesia, ini khususnya untuk Kota Losmoe turunnya signifikan, Pak ya, sangat signifikan ya, alhamdulillah, bersama semua lintas sektor yang ada di Kota Losmoe terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting. Kemudian berbicara program BAAS tadi seperti yang Pak Salahuddin sampaikan, ini juga berjalan. Kemudian kebetulan tahun lalu di 2023 mungkin tagar yang sampaikan Pak Salahuddin, ayo beramal gizi 1.1, ya Pak ya, 1.1. 1, 2, 1 Pak ya. Satu hari 2 telur, 1 pagi dan 1 sore. Itu mungkin kenapa mesti telur. Ini mungkin salah satu strategi juga yang kita lakukan. Yang pertama, mudah didapat, harganya relatif murah, dan menarik minat calon bapak asuh ini tadi. Berarti kita hanya dengan 2 butir telur sangat membantu anak-anak kita yang membutuhkan itu tadi. Karena kenapa harus telur juga untuk penanganan ini? Berbicara dengan stunting ini mungkin lebih spesifiknya ke protein hewani. Makanya bisa telur, bisa ikan. Mungkin berbicara ikan agak harganya relatif tinggi dibandingkan dengan telur. Kemudian itu dipantau terus oleh TPK pada saat pemberian telur itu tadi. Sebenarnya upaya atau langkah yang kita lakukan ini bisa saja, dan semua kalau memang kita sosialisasikan, buktinya kita bisa jalan Pak ya, alhamdulillah Bung Ian bisa jalan di Kota Losmoe. Cuman ini terkait dengan pemantauan itu tadi, pendampingan tadi. Ini sebenarnya yang perlu kita tekankan. Kalau memang nanti apapun bantuan dari Bapak Asuh atau dari donatur manapun, kalau memang nanti pendampingannya tidak ada, kita kasih ya sudah, saya sudah mengasih, misalnya siapa yang baasnya sudah kasih, hanya sekedar kasih tanpa adanya pemantauan, pendampingan, ya sama saja Pak. Karena apa? Kita tidak bisa memastikan bahwa telur itu masuk ke mulut si anak itu tadi. Bisa saja nanti kalau bawa pulang ke rumah, yang makan konsumsi abang, adik, yang di rumah malah berebut nanti. Makanya ini mungkin teknis yang kita lakukan kemarin, karena di setiap desa ini ada yang namanya RGG, Rumah Gizi Kampung. Itu salah satu strategi juga. Di situ dimasak oleh kader, direbus oleh kader, balitanya datang ke tempat tersebut pada jam yang telah ditentukan, biasanya jam 11. Di situ langsung disuapin ke mulut si balita itu tadi. Kalau Bung Hanafi melihat dari 4 kecamatan ya, ada 68 desa ini yang memang kooperatifnya dari sebagian masyarakat yang memang di situ kita nilai angka stuntingnya agak tinggi misalnya. Nah itu bagaimana kooperatifnya para warga sekitar? Kita terkait dengan angka dan upaya proses pelaksanaan kegiatan untuk mempercepat upaya ini tadi, mungkin kalau kita lihat untuk saat ini angka tertinggi, jumlah tertinggi ada di Gampung Pusung.
Pusong Baru ya, sekitar 40 balita saat ini. Kemudian mungkin yang terendah kalau berbicara kecamatan ini saat ini di Kecamatan Muara 1. Berbicara kooperatif atau peran serta warga khususnya yang ibu atau orang tua balita ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting dalam artian kalau memang mereka tidak peduli, kalau memang mereka orang tua ini tidak peduli, ini sangat sulit kita lakukan upaya percepatan atau harapan kita ada ini. Pengalaman, Pak? Ada Pak. Kalau berbicara pengalaman ini sebenarnya di lapangan banyak kita temukan. Ini berbicara secara umum nih Pak, secara umum di Kota Losmawe. Terkadang permasalahan yang disampaikan oleh TPK ini kadang setelah menunya ada sudah dimasak, sudah ini kadang-kadang ada orang tua yang enggan datang dengan berbagai macam alasan, dalam artian jauh tempat, hanya 2 butir telur atau hanya ini menunya, kan itu masalahnya. Sebenarnya upaya langkah inilah yang bisa dilakukan sebenarnya berbicara dengan BAAS. Beda dengan intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini, karena berbicara dana anggaran pemerintah ini mungkin lebih agak beda. Tapi ini berbicara dengan donatur seikhlas pihak bapak asuh atau bunda asuh yang mengasih, ya itulah kemampuan. Tapi dengan tujuan ya itu tadi, untuk menekan angka walaupun tidak bisa turun. Dan alhamdulillah setahun kita lakukan, mungkin Pak Salahuddin selaku sekretariat penanganan stunting di Kota Losmawe, terbukti dengan keluarnya angka SKI kemarin. Nah, itu mungkin hasil kerjasama kita semua, Pak. Tapi kooperatif ada yang sangat kooperatif, ada yang tidak. Itu memang dinamika yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Maksudnya tidak semulus yang kita bayangkan, Bung Yanda. Kadang-kadang kalau ada sangat banyak tantangan sih sebenarnya di lapangan, dan itu langsung dirasakan oleh tim pendamping keluarga, dan mereka menceritakan hal seperti itu ke kita. Itu mungkin Bung Yan. Nah, pendengar, kami masih memberikan kesempatan Anda ini untuk dapat menyampaikan opini maupun saran Anda, baik melalui kolom chatting di kanal YouTube kami RRI Loksmawe Official maupun langsung ke WhatsApp Pro 1 RRI Loksmawe. Nah, saya ingin ke Pak Gizi tadi itu, kalau Pak Hanafi, apakah memang ada timnya lain lagi atau seperti apa? Biasanya yang untuk pengukuran itu dilakukan setiap bulan pada saat kegiatan Posyandu, Pak. Data itulah yang masuk ke data EPP GBM yang disampaikan Pak Salahuddin tadi. Dan itu real time tiap bulan selama kegiatan Posyandu tadi. Dan biasanya itu kader kesehatan. Kader kesehatan ada bidan, kemudian kader Posyandu. Mereka yang mengukur dan mereka langsung menginput ke aplikasi EPBM. Per desa, per kecamatan, kemudian direkap di tingkat kota, sehingga keluar angka stunting kita per Juni seperti yang disampaikan Pak Salahuddin tadi, 752 balita untuk saat ini. Kalau SKI, Pak? Kalau SKI model ini kan model survei nih. Dia tentatif. Biasanya setiap tahun itu satu kali. Setahun sekali, dan ini kemungkinan untuk tahun ini bukan lagi SKI, SSGI. Survei Status Gizi Nasional Indonesia. Kalau SKI Survei Kesehatan Indonesia. Berbicara ini kan terjadi dilema di publik kita dengan perbedaan angka ini tadi. Karena angka yang di masing-masing daerah sangat rendah dibandingkan dengan angka SKI. Itu yang melakukan survei siapa? Ini biasanya enumerator yang direkrut langsung oleh daerah, biasanya dari Dinas Kesehatan. Tapi berbicara angka ini, yang mana yang betul, yang mana salah? Kedua-duanya sebenarnya betul. Karena berbicara SKI ini, kalau kita misalkan kita ingin mengetahui rasa ini contoh ya, kita misalkan biar untuk kita pahami bersama, kita misalkan ada kuah satu belanga ya, satu belanga ingin merasa rasa kuah ini seperti apa, kita nggak mungkin untuk makan itu semua, Pak ya. Bung Ian, kita bisa hanya mencicipi mungkin satu tetes sudah mewakili rasa kuah itu tadi. Inilah yang dilakukan oleh
para tim survei SKI ini tadi, enumerator yang melakukan survei ini tadi, ya mereka random secara acak, kemudian secara pemetaan wilayah memang mereka yang tentukan, tidak bisa kita tentukan, dan mereka tidak mau didampingi, tidak boleh kita lakukan intervensi. Nah itu mereka turun karena kita nggak tahu nih Pak, karena kita nggak tahu, sudah mereka survei, habis itu langsung diinput, keluar data di pusat dan dirilis kemarin kita di Maret ya Pak. Tapi mereka memakai metode yang sama kayak kita juga kan, Pak? Ya. Pengukuran dan sebagainya kan? Betul. Oh, Ya. oke. Karena berbicara metode yang mereka lakukan itu sudah ada juknisnya, kemudian indikator yang di dalam itu sangat detail sebenarnya, termasuk konsumsi bayi, pola asuh, keluarga, sangat detail sebenarnya. Sehingga angkanya akurat. Angkanya akurat. Kenapa bedaannya selisih? Mungkin perbandingan jumlah random yang diambil dibandingkan dengan jumlah kita. Kita berbicara angka 5,4% tadi, ini dari 14.530 balita di Kota Semoy. Pada jumlah balita yang kategori stunting tadi hanya 752, sehingga keluar 5,4% dari jumlah total balita yang ada di Kota Semoy tadi. Iya. Itu mungkin. Iya, baik. Jadi sama-sama betul data walaupun beda persentase. Artinya mereka lebih banyak gitu melakukan. Enggak, lebih sedikit. Oh, Lebih sedikit karena oke. sampel. Iya, acak random. Acak random. Coba Bung Sofian, Bung Faiz, saya kurang suka juga dengan SKI. Mohon Iya, maaf. itu ya. Nah, sebenarnya saya menggiring ke situ. Iya, betul. Karena gini Bung Faiz ya, mereka kan survei. Oke. Ini menurut saya kalau kita bicara akademisi kan, segala sesuatu yang lakukan survei itu kan harus diuji publik ya.